Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini ada spesial request ya dari akunnya Tombo Ati. Bang, sekali-kali ceritakan aktivitas abang seharian waktu terkena asam lambung, GERD, anxiety, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Oke teman-teman ya, akan saya ceritakan ya murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami pada saat saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Inilah aktivitas saya ya teman-teman ya. Setelah bangun tidur ya, sebelum subuh saya bangun tidur, saya minum air hangat, itu saya rutin ya teman-teman ya. Setelah itu saya minum obat ya, minum obat 1 jam sebelum makan ya, karena saya masih ada perawatan dari dokter waktu itu ya. Dan yang saya ceritakan ini pada saat saya sensasinya masih banyak ya teman-teman, karena pada saat saya sudah membaik aktivitasnya itu sudah berbeda lagi ya teman-teman ya. Nah, pada saat saya setelah minum obat itu saya biasa lakukan kewajiban saya ya, saya sholat dulu teman-teman ya. Setelah sholat saya usahakan keluar dari kamar ya, untuk aktivitas di luar kamar ya, entah itu bersih-bersih mainan anak gitu ya yang berserakan, entah itu sofa, entah itu nyapu. Intinya saya coba bergerak ya, sambil apa teman-teman, sambil menunggu sarapannya matang ya teman-teman ya, makan yang pertamanya matang ya. Nah itu sekiranya setengah jam itu saya minum obat lagi yang dalam bentuk sirup waktu itu, untuk yang setengah jam sebelum makan ya. Jadi dari bangun tidur setelah minum air hangat itu saya memang belum makan apa-apa ya, karena saya minum obat itu belum boleh makan dulu sampai dengan 1 jam ya teman-teman ya. Nah setelah saya jam 6 itu ya teman-teman ya, jam 6 itu saya itu makan yang pertama ya. Saya makan yang pertama. Setelah makan yang pertama itu saya coba keluar dari rumah ya. Jam 6 itu kan masih seger hawanya ya. Saya paksakan dengan segala sensasi yang masih ada ya, keliengan, sempoyongan, lemes, kaki gemeter ya, buat jalan aja masih susah. Saya paksakan, walaupun aktivitas di dalam rumah pun saya merasakan hal itu, saya tetap paksakan gitu ya teman-teman ya. Memang sesekali saya itu harus istirahat gitu ya, harus duduk, terus mulai lagi, duduk lagi, tapi saya coba bergerak gitu ya teman-teman ya. Nah terus aktivitas di luar rumah ya, pada saat habis sarapan pertama itu ya, itu saya rutin, entah itu di samping rumah, entah itu ngasih makan kambing, entah itu apa ya. Karena di sini itu ya, saya fokus pemulihan ini, fokus penyembuhan ya, itu saya itu berhenti kerja ya teman-teman ya, berhenti kerja dan saya itu pulang ke kampung fokus kepada pemulihan ya teman-teman ya. Nah setelah saya aktivitas itu di luar itu ya teman-teman ya, pokoknya apa aja lah gitu, yang penting badan gerak, entah itu sosialisasi, walaupun saya itu nggak nyambung teman-teman ya, masih di halaman rumah lah, belum berani keluar jauh-jauh ya teman-teman ya. Nah itu jam 8 saya makan lagi ya, jam 8 makan lagi masih dengan sayur yang sama ya teman-teman, sayur bening, tahu tempe yang direbus ya, terus kalau ada ayam, ada ikan juga sama, masih masaknya itu yang direbus dan dikukus itu ya teman-teman ya. Itu saya hampir setiap hari itu ya. Nah setelah jam 8 ini ya, itu saya keluar lagi dari rumah ya setelah makan ya. Itu kan matahari sudah mulai muncul ya teman-teman. Saya itu berjemur ya, walaupun pada saat berjemur itu ya teman-teman, itu luar biasa sensasinya ya teman-teman ya. Bahkan malah kalau yang awal-awal baru nyoba itu akan trauma lagi. Karena apa? Pada saat berjemur itu pusingnya seperti nambah terus, wah nggak karu-karuan ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu saya itu melakukan itu karena memang saya itu waktu itu kan cenderung badannya itu rasanya itu dingin ya teman-teman, rasanya itu dingin ya. Jadi susah sekali badan itu hangat, itu susah teman-teman ya. Jadi cenderung dingin gitu. Jadi ya coba saya berjemur gitu ya. Awal pertama, kedua, ketiga itu memang nggak nyaman ya teman-teman ya. Tapi lama-lama itu ya nyaman juga, itu jadi aktivitas keseharian ya teman-teman ya. Pokoknya berjemur ya, masih di luar rumah ya, sesekali masuk rumah terus keluar lagi, sesekali masuk terus keluar lagi itu ya. Sampai dengan jam 10 ya teman-teman ya. Jam 10 saya makan lagi, masih dengan menu yang sama ya teman-teman, sayur bening, tahu tempe yang direbus-rebus gitu ya. Kalau ada ikan ayam juga yang direbus-rebus ya, itu jam 10 ya teman-teman ya, jam 10. Nah itu ya kadang ya kurang jam 10, kadang jam 10 lebih dikit gitu ya, nggak on time jam 10 gitu ya, enggak ya teman-teman ya. Nah ini buat patokan saja gitu ya teman-teman ya. Nah setelah itu jam 10 ya tetap saya masih aktivitas, walaupun hanya di dalam rumah, entah itu
apa aja pokoknya yang penting badan saya itu bisa gerak, entah itu apa namanya bersih-bersih sawang itu setiap hari gitu ya, apa ramat gitu sawang gitu ya kalau bahasa Jawa bilangnya, entah itu beres-beres bukunya anak, terus apa namanya kadang juga sesekali saya itu apa namanya nonton video-video motivasi dari orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dan sudah sembuh gitu ya teman-teman ya. Nah, dari jam 10 itu ya teman-teman, dari jam 10 itu saya itu pokoknya aktivitas sebisanya lah, pokoknya yang di dalam rumah, baik di samping rumah gitu ya, karena saya ada apa namanya ada kelinci, terus ada kambing juga ya, saya ngasih makan kambing gitu, belum kuat ngarit waktu itu ya teman-teman ya, pokoknya apa aja gitu. Nah, sampai dengan duhur ya teman-teman ya, setelah duhur itu kan jam 12-an lah, kadang jam 12 kurang gitu ya, dan 12-an itu duhur itu ya. Nah, ini beda saya jam makannya itu beda. Kalau tadinya kan 2 jam. Nah, pada saat duhur itu ya teman-teman ya. Pada saat duhur itu saya itu ini teman-teman ya. Setelah duhur itu saya tidur ya. Jadi awal-awal memang susah ya. Perut kosong suruh tidur gitu ya. Tapi waktu itu kalau saya makan terus tidur itu efeknya juga nggak bagus juga. Jadi saya sebisa mungkin itu tidur. Walaupun awal-awal itu susah, itu saya mencoba tidur ya teman-teman ya, mencoba tidur dan akhirnya itu bisa. Jadi saya makannya malah bangun tidur itu jam 1 baru makan. Jadi 2 terus 3 jam sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, itu jam 1 bangun lah ya, jam 1 lebih kadang gitu ya teman-teman ya, itu makan gitu ya teman-teman ya. Saya itu makan lagi. Nah, setelah itu apa? Aktivitas apa? Ya ada aja, nyari sendiri ya teman-teman. Aktivitas itu saya nyari sendiri. Apa saja yang penting teman-teman itu bisa bergerak ya. Waktu itu saya ya nelitik gitu ya teman-teman ya, artinya ya pokoknya yang penting saya menghindari yang namanya rebahan gitu ya. Memang nyaman pada saat itu rebahan itu paling nyaman gitu ya teman-teman ya. Tapi dari beberapa informasi yang saya dapat dari saya itu nonton channel YouTube pengalaman orang yang sudah sembuh, karena semakin rebahan memang kita enak ya, tapi itu semakin betah gitu katanya, anxiety-nya, asam lambungnya gitu ya, GERD-nya gitu ya. Nah, jadi saya itu tersugesti dengan itu. Oh ya, berarti saya itu harus bergerak walaupun saya itu dalam kondisi seperti ini gitu ya. Nah, pada saat itu ya pokoknya apa saja lah teman-teman ya, waktu itu ya karena namanya di kampung ya tetap ada aja sih apa namanya aktivitas itu ada aja ya. Nah, itu sekitar jam 1 sampai jam setengah 2 gitu ya teman-teman, saya itu makan itu, saya udah keluar dari rumah ya. Nah, nanti saya itu makan lagi itu jam berapa teman-teman ya. Ya, hitung aja 2 jam gitu ya. Waktu itu saya ngitung 2 jam. Kalau pas jam 1 makan atau jam 1 lebih sedikit gitu ya, saya makan lagi itu jam 3 ya. Kadang jam 3, kadang jam 3 lebih ya, kadang jam setengah 4 ya teman-teman ya. Saya itu makan lagi. Nah, ini pada saat sore ini ya, setelah saya saya sholat asar ya, itu habis sholat asar saya itu makan. Tapi sebelum sholat asar nih, saya kebiasaannya itu mandinya sebelum sholat asar ya teman-teman ya. Pokoknya sekitar jam setengah 3 itu saya mandi. Karena apa teman-teman? Karena pada saat sudah sore sedikit, saya itu sudah nggak kuat, namanya air itu nggak kuat ya. Air apalagi air yang dingin gitu ya. Habis mandi air hangat saja saya itu nelitik gitu ya teman-teman ya, kalau udah sore gitu ya. Nah, jam setengah 3 walaupun masih panas, hawanya masih panas, itu saya mandi pakai air hangat teman-teman. Waktu itu saya lama sekali pakai mandi air hangat itu, saya waktunya itu lama, sampai berapa bulan gitu saya mandi air hangat ini ya. Saya jujur saja ya teman-teman ya, itu saya lama mandi pakai air hangat itu ya. Terus asar, terus saya itu makan lagi ya teman-teman ya, makan lagi. Nah, itu sekitar jam 3-an ya, jam 3 kadang jam 3 lebih itu makan. Nah, itu saya makan lagi itu ya teman-teman ya, makan lagi itu sekitar jam 6 ya teman-teman ya, jam 6 sore. Jadi setelah makan ya, setelah 2 jam saya minum obat yang untuk sore itu 1 jam sebelum makan gitu ya. 1 jam sebelum makan itu saya minum obat, terus nanti setengah jam sebelum makan juga saya minum obat ya teman-teman ya. Jadi makan yang terakhirnya ya teman-teman ya, makan yang terakhirnya itu di jam 6 sore itu ya. Habis maghrib biasanya saya itu makan ya, habis maghrib lah, kadang ya lebih dikit ya, lebih dikit, kadang lebih agak banyak sedikit gitu ya teman-teman ya, itu saya makan gitu ya. Nah, setelah itu ya teman-teman ya, setelah itu saya tidurnya kapan gitu ya, tidurnya saya hitung aja
2 jam ya setelah makan yang sore itu ya, makan yang terakhir itu sore itu, saya itu usahakan saya itu tidur ya teman-teman ya. Tentunya saya sudah sholat maghrib, sudah sholat isya gitu ya, itu baru tidur ya. Biasanya itu saya tidur itu ya jam setengah 9 ya, jam 8 ya, kadang jam 9 ya. Tapi yang sering itu ya, yang sering itu ya jam setengah 9 saya itu sudah tidur ya teman-teman ya. Jam 8 itu sudah mulai ini apa teman-teman ya, sudah mulai mempersiapkan untuk posisi tidur gitu ya teman-teman ya. Nah, pada saat saya itu mau tidur ya teman-teman ya, itu saya biasakan waktu itu HP itu saya itu nggak pegang teman-teman. Walaupun saya itu nyetel apa namanya ngaji gitu ya. Oh iya teman-teman ya, habis maghrib ya saya biasanya itu ngaji ya teman-teman ya, habis maghrib karena saya muslim itu saya biasakan ngaji untuk memang apa namanya itu membantu saya itu juga lebih tenang gitu ya, lebih tenang gitu ya. Jadi habis sholat maghrib saya biasanya itu ngaji ya teman-teman ya. Nah setelah itu saya biasalah bercanda sama anak, sama keluarga gitu ya. Nah itu saya itu habis isya itu ya, habis isya ya biasa masih bersama keluarga, walaupun itu menahan sensasi yang begitu banyaknya ya teman-teman ya. Tapi tetap saya usahakan itu buat ngobrol, buat apa ya teman-teman ya, walaupun memang itu susah sekali ya. Tapi itu yang memang yang saya lakukan itu seperti itu teman-teman ya. Nah sampai dengan mau tidur ya tadi ya, saya apa namanya HP itu nggak saya pegang, walaupun saya setel pengajian atau setel ceramah-ceramah atau setel apa saja yang bikin saya itu apa namanya apa tersugesti gitu ya. Kadang itu audioterapi ya, karena waktu awal-awal itu juga susah tidur ya saya teman-teman ya. Nah itu saya pokoknya jadwalkan rutin seperti itu. Jadi bisa tidur nggak bisa tidur ini HP sudah, ini paling lama itu 20 menit atau 25 menit itu biasanya dengerin kayak gitu itu saya sudah tidur ya. Memang ini tidak gampang ya teman-teman, awal-awal memang saya susah, tapi karena saya rutinkan, pokoknya bisa nggak bisa, bisa nggak bisa, bisa nggak bisa, itu saya rutinkan ya teman-teman ya. Lama-lama alhamdulillah itu bisa seperti itu ya, tidur malam gitu ya. Nah itulah kebiasaan saya ya, dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi ya teman-teman. Tentunya di saat-saat yang apa namanya sensasi keluar banyak itu di apa namanya di sore hari itu ya, yang setelah asar itu biasanya sensasinya kan banyak sekali ya teman-teman ya. Nah itu saya juga alihkan teman-teman ya, dengan saya itu ngobrol dengan keluarga, pokoknya keluar dari rumah gitu ya teman-teman. Walaupun banyak orang ngobrol sana sini, saya itu tidak nyambung, malah bingung seperti lalalolo gitu ya teman-teman ya, seperti nggak nyata, pandangan burem lah, keliengan lah, itu udah kenyang sekali saya merasakan hal itu ya teman-teman ya. Memang begitu menghadapi seperti itu malah tambah pusing, tambah keliengan gitu ya teman-teman ya. Itu tetap saya coba berlatih terus ya teman-teman, karena sebelumnya saya itu kebingungan ya teman-teman. Sebelum saya melakukan aktivitas yang rutin ini seperti ini ya, itu saya kebingungan, acak-acakan ya teman-teman, acak-acakan gitu ya. Dan alhamdulillah kondisi semakin membaik, terus kebiasaannya sudah mulai rubah lagi ya. Ini kalau saya ceritakan pasti durasinya kan panjang sekali ya teman-teman ya. Tapi sampai saat saya itu sudah membaik, tentunya saya aktivitasnya itu sudah ditambahin lah teman-teman ya, udah ditambahin yang udah lumayan berat, lumayan jauh jalan-jalannya, terus itu sudah bisa ngarit gitu. Itu kalau saya ceritakan ini panjang sekali ya, ini mungkin bisa part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 gitu ya teman-teman ya. Nah setelah saya putus dari obat dari dokter, saya lanjutkan dengan herbal untuk menggantikan apa? Untuk menggantikan obat yang tadi saya konsumsi 1 jam sebelum makan, setengah jam sebelum makan ya teman-teman. Itu saya cuma pakai pati irut ya teman-teman ya, pati angkrik kalau tempat saya bilangnya pati angkrik. Nah kalau pati angkrik saya minumnya itu setengah jam sebelum makan pertama ya, sebelum sarapan lah intinya. Sama dengan sore tadi, sampai dengan sore ya teman-teman ya, yang sore itu yang menggantikan obat di sore itu ya, setengah jam sebelum makan sore itu, makan sore yang terakhir itu ya teman-teman ya. Dan itu yang saya lakukan seperti itu. Dan biasanya saya itu tambahin madu ya teman-teman ya, pada saat saya itu mau tidur gitu ya teman-teman, saya minum madunya yang enggak madu yang
apa namanya strong gitu, yang asli apa sama madu biasa ya teman-teman ya, madu biasa lah ya, ya nggak yang apa namanya strong sekali, apa namanya yang asli dari hutan itu, enggak, madu biasa saja teman-teman ya. Nah itu biasanya saya minum madu, terus minum air hangat, saya juga udah mencoba tidur gitu ya teman-teman ya. Ya kurang lebihnya seperti itu aktivitas saya setiap hari-harinya pada saat saya itu masih mengalami sensasi yang begitu banyaknya ya teman-teman ya. Tapi tentunya ya teman-teman ya, karena saya apa namanya, karena saya itu juga muslim ya teman-teman ya, memang saya itu ketenangan saya gitu ya, walaupun tenang itu susah ya teman-teman, tapi pada saat itu ya saya mencoba rutin ya teman-teman ya, namanya kewajiban saya sebagai muslim itu harus apa namanya sholat wajib gitu ya. Saya sebisa mungkin saya itu sholat wajib, walaupun pada saat itu saya itu masih belum apa namanya bisa yang berjamaah di masjid ya teman-teman ya. Itu saya apa namanya tetap usahakan saya sholat, dan satu tetap itu ngaji ya teman-teman ya, ngaji pokoknya saya biasakan rutin lah ya, nggak harus lama harus apa, tapi saya itu rutinkan setiap habis maghrib saya biasanya itu ngaji ya teman-teman ya. Dan itu kebiasaan saya ya teman-teman, kebiasaan saya, aktivitas saya ya teman-teman ya. Jadi membantu saya itu bisa lebih tenang dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya. Tentunya saya juga doakan buat teman-teman, semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke, sekilas ini apa namanya aktivitas saya atau apa namanya kebiasaan saya setiap harinya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety pada saat saya masih banyak sensasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau nggak bermanfaat ya sudah, nggak apa-apa, tinggalin saja ya teman-teman ya, unsubscribe aja ya teman-teman ya. Karena saya memang ini murni berbagi ya, murni berbagi. Dan untuk teman-teman, apabila teman-teman mau request ya, tulis saja di kolom komentar ya, tolong request bikin video pengalaman menghadapi ini atau pengalaman itu gitu ya. Insya Allah kalau saya ada waktu, ada kesempatan, saya bikinkan ya, murni berdasarkan apa yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya, tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.